Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih untuk teman-teman anggota komunitas Satu Senyum dan narasumber kita Dr. Triyuda Airlangga, spesialis THT yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama berdiskusi mengenai kesehatan THT untuk individu terlahir CBL. Pada hari ini hadir juga para pengurus komunitas Satu Senyum, ada Mbak Dwi, Mbak Nani, Mbak Gina, saya sendiri, dan nanti akan bergabung juga Ibu Rita Rahmawati. Seperti telah dituliskan di share screen yang sekarang kelihatan, jadi diskusi hari ini modelnya lebih seperti talk show. Para pengurus akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Angga yang sudah kita kumpulkan beberapa hari yang lalu melalui WA Group komunitas. Tapi sebelumnya ada sedikit presentasi dari Dr. Angga. Mungkin langsung aja, Dok, Mbak Dwi, bisa ditutup share screen-nya. Oke. Dokter Angga, perkenalan diri sendiri ya, Dok, sambil presentasi. Dok, tolong di-unmute. Ya. Saya nggak ada itunya juga, ada mukanya juga nggak ada ya. Coba itunya, Dok, kameranya dokter dibuka dulu. Ya. Videonya dibuka dulu, Dok. Udah kelihatan ya? Ya, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Pagi hari ini saya ditodong sama teman-teman semua untuk memberikan sedikit banyak masalah yang dialami oleh para penderita atau anak dengan celah bibir dan langit-langit yang banyak dikeluhkan, terutama dalam bidang THT. Memang seperti kita ketahui, banyak kasus yang merupakan satu keadaan di mana kita harus perhatikan apa yang bisa diminimalkan untuk menjadi satu temuan yang lebih besar di kemudian harinya. Mohon izin, saya akan share presentasi, mungkin sedikit aja. Apakah sudah kelihatan jelas? Halo? Sudah terlihat belum? Iya, Dok. Belum, ha? Sudah di tempat saya. Belum, Dok. Sekarang sudah. Oh, saya sudah. Ada ini yang macet soalnya mau lebaran. Ya, saya diminta bicara tentang cleft palate, terutama dalam bidang telinga, hidung, tenggorok. Oke, udah pada tahu definisi sumber langit atau adanya cleft palate adalah kelainan bawaan lahir yang berupa defek pada langit, dapat komplit maupun incomplete. Insidennya ini bervariasi dari 1:500 sampai 1:2500, dan lelaki lebih banyak daripada perempuan 2:1. Ini proses pembentukan langit-langit yang normal 6 minggu adalah recessus maxilla, berfungsi menjadi pangkat tumbuh. Jadi tempat langit-langit yang keras
8 minggu pembentukan lidah, pembentukan tulang, dan pada 7 minggu prosesnya membentuk bibir keras, alveolar, dan ujungnya ada pembentukan sempurna palatum burung dan model pada 11 minggu. Jadi yang harus kita pasien pada 6 sampai 11 minggu ini apa yang terjadi, ada keluhan apa. Nah ini embriologinya, pembentukan pertama tadi dari 9 minggu sampai 12 minggu. Ini di atas ada gambar lokasinya dan lokasi akhir dari pembentukan palatum dari lahir. Nah ini anatominya adalah, ini kalau kita lihat adalah ada otot levator pelvicalis ini yang di soft plate dan ada di hard plate. Itu adalah otot-otot yang berasal dari otot petosis. Otot tersebut akan menggabung dengan tuba auditorius dan akan menjadi satu kesatuan untuk membentuk kalau diulangi itu ada yang bagian yang lunaknya. Jadi otot ini yang mengakibatkan kita bisa dan bekerja baik. Nah, konsekuensi apa yang terjadi kalau misalnya ada konformitas, dia pasti ada ketidakmampuan untuk menghisap karena udara dari langit dan dari mulut menjadi satu, otomatis suara jadi filter nasal atau orang bilang sengal. Ada kadang-kadang kalau menyusui karena adanya celah akan menjadi makanan atau minum susunya akan keluar lewat hidung. Dok, mohon maaf dok. Ya? Screen-nya kayaknya nggak bergerak ya. Nggak sih? Iya. Gambarnya sama terus ya? Gambarnya sama terus yang layar biru itu, adik bayi, fungsi menghisap di saya. Mana ya? Oh ini. Ini udah keluar. Diulang mungkin dok, dimatiin dulu, diulang buka lagi. Oke, siap. Iya, ke freeze semua yang peserta juga lihatnya freeze. Bentar, saya belajar dulu ya bentar. Sekarang ya mungkin. Sebentar. Ke freeze ya, mohon maaf. Dari sini. Nah, keluar. Dari sini udah ya. Sekarang di muculus levator, bener nggak dok? Coba diperbesar deh dok, di maksimum. Ini udah besar nih. Oh iya, ini nggak bergerak juga nih, agak pelan kayaknya perubahannya. Oh pelan ya. Ini sekarang proses pembentukan palatum normal. Iya, palatum normal. Ya. Yang minggu sampai 11 minggu ya. Jadi dia terbentuk sempurna pada 11 minggu. Jadi langit-langit keras dan langit-langit yang lunaknya kan terbentuk sempurna pada 11 minggu. Nah ini embriologinya. Gambarnya embriologi ya. Ini pembentukan secara anatomi dari awal sampai 11 minggu sampai sempurna bentuknya. Nah ini anatomi juga, jadi ada otot-otot yang banyak berseliweran di atas langit-langit kita yang fungsinya untuk kita berbicara nantinya. Nah ini konsekuensi klinis yang dapat dialami. Nah ini jelas ya. Nggak bergerak dok. Konsekuensi klinis yang dapat dialami. Nggak sampai situ belum. Nah, iya, gambarnya merah layar belakang ya. Ini baru proses pembentukan palatum normal aja dok. Ya lo nggak berubah lagi ya? Nggak berubah. Dok kirim ke WA saya yang presentasi, dokter yang baca. Siap. Nomornya berapa nih? Ke Mbak Nani dulu juga boleh. Nanti Mbak Nani ke Mbak Dwi. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, biasalah teknologi. Saya juga bukan yang ini yang ikutan jadul soalnya. Bentar, saya dulu. Oke, saya kirim pakai mana ini? Sementara saya share dulu nih pertanyaan kemarin. Kelihatan nggak Mbak Nani? Kelihatan? Ya. Bergerak kah? Bergerak.
Oke, berarti tadi kemungkinan internet di tempatnya Dokter Angga ya kurang bagus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan kemarin. Ada banyak. Mudah-mudahan ada cukup waktu. Kalau enggak, mungkin nanti bersambung aja. Silahkan. Saya udah kirim tuh dulu. Itu masih muter-muter nih, Bu. Sambil nunggu, ini sambil nunggu apa mau tanya jawab dulu, Dok? Boleh, tanya jawab dulu boleh. Tapi ya sambil nunggu sih lebih nyaman sih karena ada gambarnya. Udah kirim tuh, Bu ya? Oh iya, Dok, udah terima. Bentar, saya download dulu. Oh ya, udah, Mbak Nat. Oke. Mbak Dwi udah juga terima ya? Iya, udah. Yes. Sampun. Bentar lagi prosesnya. Iya, Dok, bisa. Bentar lagi proses. Oke, sekalian ngobrol aja, Bu, daripada Sudah ke save? Udah, Mbak. Oke. Silakan, Dok. ya mungkin digedein. Bisa dibesarin nggak, Mbak Dwi? Iya. Nah, iya itu. Oke, sudah oke. Sip. Sampai sini ya? Nah, sampai di sini. Embriologi palatum, Dok. Embriologi palatum adalah satu ini dari awal sampai akhirnya. Jadi memang kita harus memastikan biasanya kalau terjadi celah itu terjadi pada posisi di daerah ini. Apakah dia banyak faktornya tuh, ada yang banyak faktor, banyak cerita. Ya mungkin kok saya nggak kayak gitu ya, tapi memang ini hanya yang temuan-temuan dari yang kita dapatkan. Salah satunya adalah riwayat keluarga, ada minuman alkohol, tapi kayaknya kita nggak juga sih. Tapi ada yang bilang juga kekurangan zat besi. Jadi memang banyak faktor yang tidak diketahui penyebabnya sebenarnya. Slide. Next, Mbak Dwi. Nah, ini anatominya. Jadi memang banyak otot-otot levator veli palatini berasal dari tulang petrosus. Otot tersebut akan berinsersi. Jadi otot lunak di atas langit-langit itu terjadi dari berbagai macam jalinan otot yang membentuk satu langit-langit lunak. Slide. Slide Ibu Dwi. Nah, ini konsekuensi klinis yang didapat adanya deformitas fasial. Ada kadang-kadang sampai ke hidung, tip nasal deviasi ke sisi yang normal, alanasi atau cuping hidungnya di daerah cleft akan lebih rendah, lubang hidung yang tidak asimetris, ada hipoplasia maksila pada sisi cleft, jadi bentukan dari tulang maksila, tulang
rahang atas yang pada sisi yang cleft. Nah, ini ketidakmampuan untuk menghisap atau sucking, suara sengau, nasal, otomatis, karena harusnya ada satu bagian dari hidung dan dua bagian dari mulut, karena mereka menyatu, jadi hanya ada satu bagian hidung dan satu bagian mulut yang menjadi satu. Yang berikutnya adalah adanya infeksi telinga tengah berulang. Slide. Nah, ini fungsi menghisap kalau di THT, dia ketidakmampuan bayi untuk menghisap dikarenakan tidak terbentuknya seal yang adekuat yang cukup antar lidah dan langit-langit. Tekanan negatif untuk menghisap cairan dari botol tidak terbentuk. Nah, jadi mereka akan terbentuk seperti itu. Slide. Ini fungsi menelan adalah otot tensor veli palatini yang diregangkan oleh langit-langit lunak, dan dengan demikian membantu levator veli palatini dalam mengangkat langit-langit untuk menutup atau mencegah masuknya makanan ke dalam nasofaring selama menelan. Ini adanya kegagalan pembentukan muskulus tensor veli palatini dan levator palatini, sehingga otot di dalam langit-langit tersebut akan terbuka mengakibatkan susu atau makanan akan keluar melalui hidung karena seal-nya itu tidak tertutup dengan baik. Slide. Nah, ini fungsi telinga tengah dan bicara. Pada kondisi normal, muskulus tensor veli palatini dan levator veli palatini berfungsi untuk membuka tuba saat menelan. Ini gambarannya memang kalau kita pilek naik pesawat atau kita pilek ke puncak, itu kan kadang-kadang telinga kita terasa penuh gitu ya. Lagi pilek terus naik pesawat tuh perasaan, aduh kok rasanya rasa nggak nyaman, penuh. Nah, itu pada anak-anak dengan cleft biasanya akan banyak terbentuk karena memang muara tuba tersebut akan terekspos, akan terbuka. Karena kalau kita lihat kan, kalau kita suruh mangap, ya celahnya kelihatan, dan lubang-lubang di balik dalamnya itu ada satu rongga kecil yang dia terbuka. Itu yang harusnya tertutup dan tidak terekspos, sehingga dia akan terbuka. Mau nggak mau dia minum susu akan terekspos, makan terekspos. Nah, itu akan lama-lama akan besar dan bengkak, dan upaya pertukaran udara di dalam telinga tengah tersebut tidak terjadi. Nah, itu yang terjadi. Slide, nanti ada gambar-gambarnya. Tata laksananya seperti apa? Slide. Nah, ini dilakukan operasi, mungkin yang operasi nanti ada yang teman-teman di harapan kita nanti ke dokter bedah mulut. Kalau teman-teman yang lain di Pondok Indah mungkin ada ke dokter bedah plastik, di RSM juga ada bedah plastik, ada THT. Jadi banyak yang dapat dilakukan, dan dokter bedah itu mereka punya kompetensi yang sama dan dapat melakukan tindakan untuk rekonstruksi langit-langit tersebut. Slide. Nah, ini mungkin ada teman-teman dari dokter gigi yang harus dievaluasi giginya karena bentuk dari maksila yang tidak terbentuk dengan baik, sehingga akan melakukan evaluasi kemampuan untuk pertumbuhan giginya harus dinilai lagi, direkonstruksi lagi. Mungkin ini bagian dari teman-teman dari dokter gigi. Slide. Nah, ini evaluasi fungsi menghisap, menelan, dan bernafas. Nah, ini kita harus melihat nih nanti konsultasi dokter THT yang kursus bronkoesofagologi untuk melihat ada tidaknya velopharyngeal incompetence. Jadi di belakang langit-langit itu ada namanya daerah anak lidah, itu namanya uvula. Di atas uvula itu ada namanya daerah velopharyngeal. Jadi kalau kita nonton film kartun itu kan kadang-kadang di belakang ada yang kiwir-kiwir yang di belakang itu, yang anak lidah gitu. Nah, itu karena tidak terbentuk dengan sempurna, jadi penutupannya tidak baik, sehingga akan terjadi kesulitan makan dan menelan. Setelah dikoreksi, nah itu harus dipastikan apakah dia sudah berfungsi dengan baik, otot-ototnya butuh satu tata laksana untuk kita latihan terapi bicara. Nanti Ibu Rita ya, sini ada nggak? Ya, sama beliau nanti akan on the way. Ya, on the way. Dari kamar ke ruang makan on the way. Kan di rumah, Pak. Oke. Slide berikutnya. Ini kalau kita lihat
yang di atas ini adalah tempat dia istirahat. Dia bernafas lewat hidung, lewat ke belakang. Ini slide saya ini ya, dari yang sebelah kiri atas itu adalah dari atas sampai ke belakang. Ini saat istirahat nih. Jadi nafas lewat di atas itu hidung, udara masuk ke belakang. Kalau dari mulut masuk juga. Jadi kalau dia nutup mulutnya, mereka nafas lewat hidung. Tapi dikarenakan ada celah antara tulang di palatum ya atau langit-langitnya, dia akan terkena. Sedangkan normalnya kalau dia bicara, dia akan buka tutup. Yang ada namanya di belakang kecil ini akan ada buka tutup yang fungsinya untuk membuat huruf-hurufnya. Ada huruf A, I, U, E, U, ini bentuk-bentuk lidahnya. Nah, bentuk lidah dan bentuk palatum ini yang sebenarnya harus kita latih. Kapan placement penempatan lidahnya, penempatan palatumnya, ada namanya daerah velofaringeal yang harus kita latih. Jadi memang kita berpikir saat ini hanya sudah dilakukan tindakan operasi, hasilnya baik, tapi kok masih sengau ya. Nah itu yang harus kita pastikan fungsi dari velofaringealnya. Ada kalanya kita udah setengah mati di terapi kok, tapi belum optimal juga ya, karena memang penempatan lidahnya itu butuh proses yang cukup lama, karena dari awalnya mereka anak tersebut akan berusaha untuk menutupi celahnya tersebut, lidahnya. Nah setelah ditutup, kita operasi, si lidahnya itu tidak semerta-merta untuk tetap placement posisinya dengan baik, tapi tetap akan berusaha untuk menutupi keadaan celah tersebut. Nah itu yang harus kita upayakan untuk dinilai. Dan kita ya mudah-mudahan doakan, kita lagi memesan alat namanya nasometer yang fungsinya untuk menilai perbandingan udara yang keluar dari hidung dan dari mulut. Dulu kita pernah punya, alatnya udah rusak karena underdose. Sekarang kita udah pesan lagi, mudah-mudahan datang di saat pandemi ini untuk menilai. Jadi keberhasilan satu terapi bicara tersebut atau hasil dari terapi, kita lihat apakah suaranya sudah menunjukkan perbedaan antara suara dari hidung dan dari mulut. Nah itu tapi hanya bisa dilakukan pada anak-anak yang sudah kooperatif, karena dia akan dipasang plate antara hidung dan mulut, jadi anaknya bicara tapi dipasang plate. Jadi biasanya ini dilakukan pada anak-anak umur di atas 5 atau 6 tahun yang sudah bisa kooperatif. Dan juga ada alat yang lagi kita upayakan lagi karena memang harganya cukup mahal, itu adalah alat palatometer yang menilai penempatan lidah tersebut di palatum. Jadi kayak pakai obturator, kita pasang titik-titik emas di situ, jadi penempat lidahnya apa sesuai atau tidak. Nah itu lagi kita upayakan lagi untuk bisa berjalan dengan baik lagi layanan tersebut. Slide. Nah ini gangguan telinga tengah terapinya. Nah ini ada otitis media efusi tadi, kembali lagi kepada keadaan THT khusus telinga. Nah ini kalau kita lihat yang sebelah kanan itu adalah ada daerah yang tulisan gromet, itu adalah daerah dipasangnya gendang telinga, dipasang satu alat atau pipa kecil yang fungsinya untuk membuka atau bahasa awamnya kita robek itu gendang telinganya supaya tekanan yang huruf merah yang tanda merah tadi terbuka. Jadi kita robek kecil supaya tekanan di balik gendang telinga ini terbuka dengan luarnya. Jadi dia tekanan tersebut kita minimalkan dengan cara kita pasang pipa ventilasi atau pipa gromet tersebut. Apabila dia sudah normal, tekanannya sudah baik, gromet tersebut akan terlepas dengan sendirinya. Nah itu banyak terjadi dan juga banyak terjadi pada kasus dengan class tersebut baru terlepas setelah 2-3 tahun. Ada juga yang baru 2-3 minggu udah terlepas sendiri. Jadi ada kalanya kita akan lepas bila terlihat adanya infeksi pada gendang telinganya. Ada kalanya dia terlepas sendiri dan ada kalanya dia akan
bisa tersimpan lama. Jadi kita biasanya pada anak-anak dengan cleft, kita akan pasang pipa ventilasi yang bertahan lama di dalam tekanan tersebut. Slide. Nah, ini terapi bicara, ada Bu Rita nanti akan lebih menentukan kesananya. Slide. Itu aja kali, mungkin kita bisa lebih banyak diskusinya, Bu Dwi, Bu Nani, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Dokter Angga, jelas sekali, terutama tentang yang otot-otot tadi, karena itu termasuk salah satu yang sering ditanyakan oleh member ya, anggota komunitas, terus kita termasuk yang bingung jawabnya. Terima kasih tadi sudah lebih diperjelas. Mungkin muter aja dari Mbak Nani, Mbak Dwi bisa membacakan salah satu pertanyaan, atau Dokter Angga kalau kemarin sudah baca pertanyaan mungkin ada yang ingin sekali, maksudnya dokter mau jawab gitu. Oke. Ini yang mana itu? Pertanyaannya dari banyak banget ya. Nggak apa-apa, saya baca satu-satu kali. Nggak apa-apa. Jadi dari nomor 1, telinga dan pendengaran, mungkin lebih banyak ke telinga dan pendengaran. Kalau misalnya ada cairan keluar dari telinga, apakah harus segera 1-2 hari setelah ke dokter atau dapat ditunda ketemu dokter? Kalau ditunda berapa lama? Sebenarnya itu kan kalau sudah ada keluar cairan itu salah satu tanda infeksi sebenarnya. Jadi memang sebaiknya harus kita tata laksana segera, baik ke dokter THT atau dokter umum atau dokter anak. Karena mereka juga mempunyai kompetensi untuk menata laksana. Biasanya kita coba dengan cairan pembersih dulu dengan NaCl, cairan yang steril, atau kalau sudah mulai infeksi, sudah mulai banyak, kita bisa dengan menggunakan antibiotik. Tapi harus hati-hati juga, ada beberapa obat-obatan yang obat antibiotik yang dia bisa mengakibatkan gangguan pendengaran justru. Jadi memang ada obat antibiotik yang golongan korampenicol ya kalau salah ya, yaitu sangat bagus, tapi memang tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama, jadi dia mematikan kuman dan bakteri, tapi kalau dia disimpan dan diberikan terus-menerus, ini nggak kering-kering, kasih terus, nah itu justru akan mengakibatkan adanya gangguan pendengaran saraf. Sedangkan kalau pada anak-anak dengan celah seperti ini, memang gangguannya hanya hantarannya saja, karena ketidaksempurnaan dari penutupan otot-otot di dalam di dalam otot yang menyambungkan antara palatum dengan telinga. Nah, itu harus diperhati-hati. Ada beberapa macam obat yang dapat justru mengakibatkan gangguan pendengaran saraf. Ya, yang kedua, apa dapat melakukan telinga bolong? Kalau telinga bolong, apakah dapat menutup kembali? Ya, harapannya memang apabila tekanan, jadi banyak, jadi kita ngebayangin kayak beduk di masjid ya gitu ya, atau gendang telinga atau beduk lah, itu yang paling gampang. Kalau di balik gendang telinga tersebut ada tekanan yang tinggi atau ada cairan yang penuh, lama-lama dia akan mendesak keluar, memecahkan gendang telinga. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Kalau ada infeksinya tinggi, dia akan pecahkan telinga supaya dia keluar, dapat tekanannya jadi berkurang. Kalau misalnya dia lubangnya kecil, kita tata laksana dengan baik, kita beri obat dengan baik, dan dia tekanannya juga hanya karena tekanan saja, itu biasanya kita beri antibiotik, dia akan nutup sendiri. Atau dengan cara-cara yang baik, dia akan nutup sendiri. Tapi kalau misalnya dia tekanannya tinggi, makin lama makin besar, nah itu akan menjadi permanen. Nah, kalau jadi permanen itu yang kita tidak harapkan. Salah satunya adalah yang penyebabnya adalah pemberian botol susu atau susu bukan ASI, jadi pengganti ASI, susu buatan. Nah, itu kan zat-zatnya banyak, ada otomatis ada sedikit ada gulanya, dan bila dia diminum susu botolnya tidak sambil tiduran, karena tiduran itu otomatis susunya yang tidak cleft aja akan menutupi lubang tuba tersebut, lagi yang pakai dengan cleft, jadi susunya pasti akan mampir dulu menutupi lubang tuba, dan itu kejadian terus menerus. Memang diupayakan kalau misalnya udah bisa seperti ini,
minum susunya relatif harus lebih tegak, dan kalau sudah besar jangan dibiasakan sambil tidur supaya susunya langsung bisa masuk ke dalam lambungnya. Walaupun lewat sedikit, setelah itu dia harus minum air putih yang banyak supaya dia bisa membilas susu-susu yang menempel di tuba tersebut, sehingga kita dapat meminimalkan terjadinya infeksi di dalam muara tuba tersebut. Nah, apakah dapat nutup kembali? Ya bisa tutup kembali kalau dia lubangnya kecil, dan harapannya seperti itu. Ada kalanya dokter THT itu kalau lubangnya kecil banget, justru kita misalnya dia udah tidak ada tanda infeksi lagi, nanti tata laksana kita lukain, justru tuh kita lukain supaya dia ada jaringan parut yang menutup benang telinganya lagi. Nah, itu upaya-upaya yang biasa dilakukan. Kalau dia tidak aktif sih biasanya dengan cara seperti itu dia bisa menutup kembali. Nah, apa dampaknya kalau telinga bolong? Iyalah, kalau telinga bolong jadi dia pasti pendengaran akan terganggu, otomatis fungsi si gendang telinga tersebut sebagai penguat suara. Kalau dia bolong pasti suaranya akan ada yang loss, ada yang masuk langsung ke dalam, gendangnya tidak bergerak dengan baik. Di balik gendang telinga itu ada tulang-tulang pendengaran, tulang pengungkit lah, tulang apa yang tidak optimal bergeraknya, otomatis pendengarannya akan turun. Jadi suaranya seperti kita pakai jari kita tutupin telinga kita, gambarnya seperti itu, agak jauh. Itu hanya hantarannya saja, bukan sarafnya kalau misalnya pada anak-anak dengan adanya celah-celah palatum seperti ini. Yang nomor 4, ini semuanya Bu ya? Banyak Bu ya? Sabar Bu ya? Iya. Pada anak beberapa akan berhenti dengan infeksi telinga tengah yang sampai keluar cairan telinganya. Nah, biasanya kalau dia di awal-awal biasanya pada rata-rata di mulai pecah tuh biasanya di 4-6 bulan itu sudah mulai ada infeksi, akan berhenti kalau kita bisa mengontrol exposure atau tekanan di gendang telinga tersebut. Nah, itu kadang-kadang bisa sampai usia 4 tahun, 5 tahun, itu juga akan bisa terkena. Bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Ada kalanya kita dapatkan juga sampai besar. Sampai 6 tahun, 8 tahun gitu. Jadi setelah kita nanti ada latihan-latihan dari Bu Rita untuk gimana caranya otot tersebut bisa bekerja dengan baik, supaya dia bisa membuat kontriksi. Jadi otot tersebut bisa kita latih dengan cara kita menelan ludah. Jadi kalau kita kayak nyelam aja nih, kayak nyelam kan kita harus menekan nutup hidung, menekan kita tiup, atau kalau ditutup hidung kita menelan. Nah, itu latihan-latihan untuk membuat otot-otot di dalam tubuhnya tersebut baik. Tapi kalau dalam keadaan infeksi justru tidak terlalu optimal tindakan tersebut. Bagaimana cara infeksi tidak berulang? Ya kita kontrol tadi latihan-latihannya. Apakah benturan di kepala bisa membuat infeksi gendang telinga? Tidak. Mau cairan telinga? Nah, enggak. Setelah kebentur biasanya tidak. Atau kita banyak orang tua yang ini gara-gara ketusuk pakai cotton bud, atau dia kena jarum pentul misalnya karena bersihin misalnya sampai ketusuk. Itu kejadian mungkin saja, tapi kurang dari 2-3%. Jadi biasanya memang infeksi itu terjadi gara-gara di balik gendang telinganya, bukan akibat kita menusuk atau kita melakukan suatu tindakan. Bisa nggak sih infeksi telinga yang bukan di gendang telinga menjadi berlubang? Itu juga bisa, tapi biasanya butuh proses yang sedikit lama. Jadi ada telinga itu kita bagi 3, ada telinga bagian luar daun telinganya, ada telinga bagian tengah itu setelah gendang telinga sampai ke daerah rumah siput, dari rumah siput sampai gerbang otaknya itu telinga dalam. Jadi kalau ada infeksi di telinga di luar, daun telinganya ada infeksi, ada dia bengkak, yang kepegang aja udah sakit, nah itu biasanya salurannya aja yang terkena, daun telinga sampai salurannya aja. Apakah dia bisa sampai ke gendang telinganya? Bisa aja sih kalau dia tidak ditata laksana dengan baik. Biasanya si anak udah rewel banget tuh, dan ada cairan. Nah, cairannya itu hanya cairan yang berasal dari liang telinganya saja. Tapi kalau dia sampai ke gendang telinga itu biasanya sudah mengenai membran timani dan telinga tengahnya, itu akibat dari
tubanya. Yang nomor 7, apakah diperlukan memakai grommet, berapa lama grommet mesti dipakai? Nah, tadi yang saya bilang, jadi tergantung dari tekanannya. Kalau dia tekanan sangat tinggi dan kita periksa timpanometrinya juga dia flat terus, jadi kalau kita pukul gendang telinga itu, dia kan ada seperti gelombang. Nah, kalau kita periksa dengan suara dia mantul yang nggak bagus, berarti si gendang telinga itu lagi stiff atau lagi kaku akibat ada tekanan di balik gendang telinganya. Nah, itu harus kita sebaiknya memang kita tata laksana dulu. Kalau dia tidak ada respon, baru kita pikirkan untuk dipasang pipa ventilasi tersebut untuk mengeluarkan tekanan yang tinggi. Kalau kita buka, ada beberapa kasus juga yang kita lakukan setelah kita sayat atau kita lubangi gendang telinganya, ternyata dia tidak ada cairannya, hanya udara yang tekan yang tinggi aja. Nah, itu kita tidak pasang pipanya. Dia akan baik sendiri. Jadi biasanya karena nanti kita akan coba latihan lagi, biasanya itu kita diamkan saja, dia akan menutup sendiri bila dia tidak ada cairannya. Plus minusnya ya itu untuk mengeluarkan cairan dan untuk membuat tekanan di balik gendang telinganya baik. Berapa lama grommet mesti dipakai? Nah, ada kalanya setelah dia bagus tekanannya, dia keluar dan grommetnya lepas sendiri, pas kontrol 6 bulan ternyata dia tekanannya tinggi lagi. Kita pasang grommet aja setelah kita tata laksana tidak baik. Saya juga ada beberapa kasus yang sampai 3-4 kali kita pasang grommet. Terus terang kalau di Amerika atau di negara-negara di Eropa, kalau ada kasus seperti ini, mereka satu tindakan kecil yang memang bisa dilakukan berulang sampai dia mempunyai tekanan yang baik, karena harapannya kalau di tekanannya tinggi malah akan membuat si pergerakan si tulang-tulang pendengaran atau cairannya tersebut yang di balik gendang telinga akan merusak si keadaan di telinga tengahnya. Tapi kita tidak semerta-merta ada tekanan tinggi kita pasang, nggak, kita lihat dulu apakah dia bisa dipasang dengan baik, apakah anak tersebut bisa kita ajari dengan baik. Kalau dengan baik biasanya tidak harus dipasang. Bagaimana ciri bayi ada gangguan pendengaran? Biasanya sih respon terhadap suara sekitarnya tidak terlalu optimal. Biasanya nengok dok kalau misalnya kita tepuk tangan, karena tepuk tangan itu ada suaranya, ada gerakannya, ada suara, gerakan, dan ada udara yang keluar. Jadi dia kaget, misalnya kita di belakang, kita tepuknya di belakang kok. Nah, dari belakang itu kadang-kadang ada hembusan dari tangan kita yang membuat responnya tidak mendengarnya tidak optimal, tapi karena hembusan tersebut yang mengakibatkan dia respon untuk mencari sumber suaranya. Nah, biasanya harus kita pastikan karena suara tersebut, atau kita pasang lagu Ipin Upin dari kamar sebelah, dia biasanya respon nggak respon. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang dia tidak respon, makanya kita lakukan pemeriksaan pendengaran, kita melihat apakah semua suara dari frekuensi rendah sama frekuensi tinggi sama nih pendengarannya. Jadi kalau kita lagu bahasa Indonesia itu banyak nada rendahnya, bahasa asing itu banyak nada tingginya. Dok, kalau misalnya neneknya ngomong, dia jelas nih dok, tapi kalau bapaknya ngomong kok nggak mau nengok ya, katanya, oh ini nggak nurut aja kali ya. Ternyata bukan faktor itu aja, ada faktor frekuensi harus kita nilai. Karena neneknya itu mempunyai frekuensi tinggi biasanya karena wanita, tapi bapaknya punya frekuensi rendah. Nah, itu juga harus kita pastikan apakah dia ada masalah di frekuensi. Jadi kalau kita bisa pendengaran dari rendah sampai tinggi, kita akan nilai satu persatu apakah fungsi pendengarannya baik atau tidak. Ada kalanya ada gangguan sedang itu saya ngomong seperti ini udah gangguan sedang berat ya kalau saya nggak mendengar suaranya yang saya ucapkan. Ada kalanya karena dia ada tekanan yang tinggi akan mengakibatkan gangguan pendengaran ringan sampai sedang. Sambil menunggu udah kita tata laksana tapi ada gangguan, nah itu biasanya ada proses optimal yang harus kita tata laksana, kita berikan alat bantu dengar untuk dia bisa menangkap semua suara lebih jelas. Tapi kalau udah membaik, alat bantu tersebut bisa kita
tidak pakai lagi pada saat dia udah bisa berkomunikasi dengan baik, dengan catatan fungsi pendengaran udah kita koreksi juga. Nah, ada kalanya penggunaan tersebut untuk mengoptimalkan suara yang masuk pada saat-saat awal. Jadi ciri-cirinya kita harus pastikan pendengarannya, yang mungkin ibu udah tahu, kita lakukan pemeriksaan OAE dan BERA, bukan OAE saja, dan BERA-nya. BERA justru untuk melihat fungsi pendengarannya. Nah, kalau belum bisa bicara seumurnya, tapi respon kalau dipanggil dan disuruh apa perlu tes pendengaran, nah biasanya sih kita punya prinsip apabila ada gangguan komunikasi, entah dia respon, atau dia suaranya tidak jelas, atau dia suaranya sengau, kita harus pastikan dengan fungsi pendengaran, bukan gara-gara saya dokter THT ya, untuk memastikan apakah di semua frekuensinya baik atau tidak. Nah itu setelah kita pastikan tidak ada apa-apa, berarti masalahnya suara yang dikirim sampai ke otak, sampai ke gerbang otaknya dia, berarti kita sudah yakin suaranya sampai. Nah kita harus pastikan jangan-jangan ada masalah di otaknya. Dalam arti mungkin responnya yang tidak optimal, atau mungkin adaptasinya yang tidak terlalu baik, atau mungkin di rumah pakai banyak bahasa. Biasanya banyak bahasa tuh lebih dari 3 ya, bukan 2 saja, jadi lebih dari 3. Atau mungkin dia ada masalah dalam ada gangguan yang lainnya. Apakah dia ada ADHD, ada autism, segala macam. Nah itu kita bisa pastikan. Nomor 11, apabila saat tes pendengaran ternyata hasilnya refer, bagaimana penanganannya, apa orang tua harus lakukan? Nah ini refer biasanya pada OAE ya, pada rumah siputnya. Biasanya kita kalau refer pada saat lahir, kita harus pastikan dengan fungsi pendengarannya. Karena rumah siput bukan pemeriksaan OAE, itu bukan suatu pemeriksaan pendengaran. Dia hanya untuk menilai fungsi rumah siputnya aja. Rumah siput tuh gimana sih nilainya? Kalau kita orang dewasa, rasanya tuh kalau kita pakai headphone dengar suara yang keras, setelah headphone itu kita lepaskan, kita masih suaranya berdengung. Nah, berdengungnya itu adalah fungsi dari rumah siputnya, sel-sel di rumah siputnya bekerja. Nah, itu hanya dengungnya aja, tapi sedangkan dengungnya itu di rumah siput itu fungsinya untuk melanjutkan gelombang suara menjadi frekuensi. Dari frekuensi akan dihantar melalui saraf pendengarannya. Nah, jadi kita harus melakukan suatu pemeriksaan pendengaran untuk menilai sarafnya sampai nggak sih ke gerbang otaknya dia. Jadi kalau misalnya di hasilnya refer, harus kita pastikan di berapa desibel suara tersebut dapat terdengar. Apakah dia baik pendengarannya, atau gangguan ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Jadi kita bisa melihat keadaan suara yang masuk sampai gerbang otaknya secara utuh, semua frekuensi. Nomor 12, hasil tesnya gangguan pendengaran pada anak yang terburuk, apa anak tidak bisa dengar, apakah itu harus dilakukan? Biasanya kita saran tetap menggunakan alat bantu mendengar, baik itu yang konvensional yang ditempel di telinga, atau bisa juga kita berpikiran misalnya tidak ada optimal, biasanya kita ada alurnya. Kalau dia tidak mendengar dengan baik, kita pikirkan juga tidak optimal dalam 3-6 bulan, optimal udah lakukan terapi bicara dengan optimal, kita lakukan semua hal sudah kita optimal, tidak ada respon. Biasanya kita sarankan juga dengan menggunakan operasi cochlear implant, operasi yang cukup mahal dan itu ditanam. Jadi ada satu kabel kecil yang fungsinya mengubah fungsi cochlea tersebut menjadi satu hantaran secara frekuensi langsung menuju ke saraf otaknya dia. Nah itu operasinya biasanya dilakukan pada gangguan pendengaran berat dan sangat berat. Bagaimana cara mengucapkan kotoran telinga bayi yang mengeras? Biasanya kalau dia kotor aja sih yang mengeras, bisa kita lakukan pengeluaran, kita berikan obat tetes telinga, dan biasanya kita bantu kita keluarkan. Kita bisa, mungkin ibu-ibu udah tahu, bisa disemprot, bisa disedot, bisa di segala macam. Tapi kalau orang tua, biasanya jangan pakai cotton bud justru. Kalau cotton bud akan justru, karena liang telinga bayi itu kan kecil, justru akan mendorong lebih dalam lagi.
Kalau mendorong lebih dalam lagi biasanya lebih susah dan lebih keras dan lebih sulit. Biasanya kalau gimana kalau misalnya, apakah kalau kita mandi bayi tersebut kita tutup dengan kapas? Menurut saya sih nggak usah. Justru terbuka aja kalau mandi. Justru kalau udah dia terkena air masuk dalam, nanti juga akan keluar sendiri airnya. Atau kita bisa tiup aja, ya kayak membuang cairan di dalam mana gitu, tiup. Karena kita nggak perlu khawatir karena di bayi tersebut ada satu gendang telinga yang keras, tidak mudah. Kecuali kita tiup kencang banget ya, niup balon, ya mungkin akan terdengar. Tapi kalau cuma lihat ringan atau sampai sedikit lebih keras sedikit, itu biasanya tidak akan membuat masalah di balik gendang telinganya. Mungkin itu Bu Dia, Bu Dwi, ibu-ibu semuanya. Iya, terima kasih Dokter Angga. Itu baru tentang telinga. Baru telinga nih, hidung lagi. Aduh, banyak banget ya. Iya. Saya boleh tanya lagi nggak? Boleh. Ya, sebentar Dok. Yang tadi itu yang tentang terbentur, itu sebenarnya pertanyaan dari satu kasus di anggota. Jadi gitu, tiap kali anak-anaknya kan masih lincah, balita, kalau kepalanya terbentur terus keluar cairan telinga, dibawa ke THT, dikasih obat. Nanti beberapa kali kejadian tiap kali kepalanya terbentur. Jadi dokternya itu sampai bilang, ya hati-hati aja Bu, jangan sampai terbentur gitu. Jadi saya kemarin jawabnya mungkin itu sebenarnya sudah tertumpuk cairan di dalam, karena ada goncangan keluar, betul kan? Iya, betul. Jadi nggak gara-gara kebentur terus pecah terus keluar cairan, nggak juga sih. Dia pastinya udah terbentuk duluan. Dia mungkin terbentur, betul juga terguncang, atau mungkin dia memang membenturkan dirinya karena ngerasa penuh telinganya. Jadi memang dia ya sama aja kayak orang tua yang stroke gitu kan. Oh nih gara-gara, nih bicara yang lain ya, misalnya dia gara-gara jatuh nih jadi stroke gitu. Enggak, dia pasti stroke dulu, gara-gara stroke dia jadi jatuh gitu kan. Iya, betul. Nah itu gambarannya seperti itulah kasarnya lah mungkin. Iya. Berarti mungkin sarannya kalau misalnya dokter THT yang sebelumnya kurang memuaskan, bisa cari second opinion kali ya Dok ya, ke THT yang lain. Dilihat lagi apakah memang ada masalah di telinga, tapi tidak serta-merta sih gara-gara benturan terus jadi berlubang itu enggak. Biasanya memang sudah berlubang sebelumnya. Ya. Oke, apalagi ya? Hidung. Kalau berikutnya kayaknya nggak terlalu banyak nih Dok, nggak sebanyak yang telinga. Ya. Kita bacain chat dulu, ada yang mau tanya. Boleh. Chat dulu ya Dok. Satu, selingan. Oke. Dari dibacain Laura aja Mbak Dwi. Iya, dari Laura Kasvi. Pertanyaannya, gimana solusinya Dok kalau anak udah diterapi tapi tetap sengau? Nah, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan endoskopi, kita lihat apakah fungsi dari velofaringal. Jadi kan memang saya ada gambarnya, saya buka video ya. Iya, jadi kalau di mulut itu kalau kita nilai, dia suruh kita periksa FIS atau kita lakukan pemeriksaan dengan endoskopi, kita masukin hidung, ototnya kan nutup gini, set gitu ya, nutupnya klek. Nah kalau pada celah itu kadang-kadang ada daerah yang tidak optimal, jadi nutupnya yang ininya nggak bergerak nih, hanya ini aja yang sebelah sisinya, jadi cuma gini doang nih, jadi nggak nutup dengan sempurna nih. Nah, kemarin tuh biasanya dengan latihan kita harus pastikan udah kita terapi kok masih sengau aja, jangan-jangan ada satu otot yang harus kita dilatih lagi supaya dia nutupnya lebih sempurna nih. Jadi nutup plek. Nah, kalau cuma sebelah aja kan pasti ada satu bagian yang tidak optimal, itu dia tidak akan bergerak. Nah, itu harus kita pastikan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan endoskopi, kita nilai semuanya keadaannya seperti apa. Biasanya tuh sekalian periksa FIS juga biasanya, untuk fungsi menelannya juga. Nah, itu yang kita bisa menilai secara utuh fungsi-fungsinya. Nanti dokter rehabilitasi medis atau Bu Rita juga ada terapinya untuk gimana yang daerah yang tidak optimal itu bisa kita optimalkan supaya dia bisa bergerak dengan baik. Nah, itu makanya kadang-kadang makanya kita tidak hanya dokter THT aja, jadi dokter bedahnya juga, rehabilitasinya juga, tata laksananya juga kita harus bareng-bareng. Karena memang
agak complicated kalau masih sengau nih, jangan-jangan salah satunya masih ada kadang-kadang kan orang operasi 2 tahun setelah dioperasi langit-langit atasnya itu masih berlubang gitu karena belum nutup dengan baik, itu masih ada lubang kecil gitu kan, itu juga mengakibatkan dari hidung dan dari mulut masih terdapat hubungan yang nyata gitu. Jadi sebagian hidung dan mulut itu yang harusnya satu bagian hidung, 2 bagian mulut, dia masih satu banding 1 karena kan dia terjadi kontak 2 celah tersebut. Jadi pasti akan sengal suaranya. Apakah banyak juga pertanyaannya ya? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi nih Dok tentang ini juga kita agak bingung nih pengurus admin kalau ditanya sebetulnya idealnya cek pendengaran itu sebelum sesudah operasi langit-langit atau sesudah aja? Biasanya kita mulai sebelum sih sebenarnya. Sebelum dan kita kontrol sesudahnya juga. Jadi kalau kita lihat fungsi pendengaran dia normal, OI-nya normal, BRA-nya normal, jadi nanti di tengah bulan kita biasanya tidak lakukan pemeriksaan pendengaran lagi karena pendengaran itu biasanya tidak semerta-merta akan turun dengan sendirinya. Tapi kita akan periksa tekanannya aja di manometri. Oke. Tapi kalau dari awalnya dia ada gangguan OI-nya river, ya kita BRA. Kalau BRA-nya dia normal, biasanya juga nggak kita ulang lagi BRA-nya. Oke. Jadi pendengaran itu tidak akan mengganggu. Kenapa? Jadi lebih baik malah justru sebelum operasi langit-langit ya, dari sedini mungkin lah kurang. Karena langit-langit kan biasanya dioperasi dengan rule of 10 ya. Iya, langit-langit 1 tahun. 1 tahun Dok. 1 tahun. Nah, jadi kita sebenarnya pemeriksaan screening pendengaran itu tidak hanya pada pasien dengan langit-langit, celah langit-langit, pada semua bayi. Jadi kita siap. Karena optimal kita berkomunikasi itu sebelum 6 bulan. Jadi kalau kita di awalnya ada gangguan, kita bisa tata laksana dengan optimal supaya kalau misalnya ada gangguan antara 0 sampai setahun ini, kita bisa lakukan satu tindakan yang kita mau ngapain nih sebenarnya. Yeah. Kalau ada ringan, apakah kita bisa dengan ngajarkan bahasa-bahasa yang lain atau dengan optimalisasi dengan yang lain. Jadi kita adalah yang kita kerjakan sebelum dilakukan operasi langit-langit tersebut kalau ada gangguan pendengaran. Terus ada lagi kemarin ibunya tanya, jadi dia tes OAE hasilnya kurang baik, kemudian dokternya merekomen untuk tes BERA, tapi ibunya curiga tes OAE-nya yang kurang baik ini karena anaknya gerak-gerak waktu tes. Jadi dia tanyanya itu apakah ikut rekomen dokternya langsung tes BERA, apa ulang OAE-nya dulu dok? Ya tadi saya bilang OAE itu tidak menilai fungsi pendengaran. Jadi langsung BERA aja ya? Bagusnya BERA aja karena memang anaknya gerak-gerak lah, atau dia anaknya kurang dari 2 bulan atau 3 bulan biasanya ususnya walaupun anaknya diem, tapi kalau dia lagi lapar, ususnya rame itu ya, atau lingkungannya bising, tetap aja hasilnya suka jelek gitu hasilnya. Kadang-kadang saya cuma itu hanya screening awal aja pada saat lahir sih. Oke. Baik. Jadi yang penting BERA justru ya dok ya. Iya. Mau lanjut yang hidung? Silakan. Banyak ya? Yang hidung nggak terlalu dok. Ada satu lagi yang chat, dibacain dulu kali yang chatnya dulu ya. Tunggu Mbak Dwi, karena kalau pertanyaannya berhubungan sama hidung atau mulut ditunda aja gitu. Sekarang kan lagi ini kayaknya pertanyaannya udah masuk ke mulut nih, ada laringomalacia dan sebagainya ya. Jadi lanjut dulu aja ke pertanyaan yang kita kumpulkan, karena kemungkinan itu pertanyaan dari orang tua yang sama, dia ulang lagi gitu. Ya, silakan Kak. Nggak kejawab-jawab soalnya ya. Iya. Ya, udah kelihatan ya, saya share nih dok yang hidung. Nomor 1 nih. Hidung. Apakah individu dengan CPL cenderung pilek dan batuk terus-menerus tidak sembuh-sembuh? Nah tadi sebenarnya kan ada expose dari kita di belakang kalau kita
tiduran tuh biasanya kadang-kadang kalau anak dengan clef kan suka mulutnya tertutup. Makanya kalau saya kan pasti, Bu, anaknya dijungkirin aja, Bu, gitu kan, supaya dia mangap dan kebuka. Nah, itu bisa lihat tuh, di daerah situ ada daerah, kalau kita lihat kanan kiri itu ada namanya amandel. Nah, di belakang amandel itu, di belakang uvula atau anak lidah tersebut, itu ada daerah adenoid. Nah, itu biasanya karena banyak terekspos, dia jadi infeksi tuh biasanya. Jadi ada adenoid yang membesar, itu yang mengakibatkan dia salah satunya, dan juga hidung yang terekspos itu mengakibatkan, kalau pilek itu kan sebenarnya mekanisme proteksi kita terhadap bakteri lah, terhadap udara lah, terhadap debu lah, segala macam. Nah, itu dia akan basah terus biasanya. Nah, itu proteksi dia sebenarnya. Makanya dia banyak cenderung pilek. Batuk itu karena cairannya ketelan, akan turun bawah, dan mekanisme refleks untuk mengeluarkan cairan tersebut dengan cara batuk. Batuk gitu kan. Jadi memang relatif lebih banyak keluar sering pilek dan batuk, ya otomatis rata-rata seperti itu. Dan ada kalanya kita juga serba salah, misalnya pasien dengan anak dengan adenoidnya besar, suaranya cukup bagus nih, suara cukup bagus, karena ternyata si velofaring yang tadi yang otot yang di belakang, di paling ujung dari langitnya tersebut, dia bagus karena tertutup oleh amandel yang besar, amandel belakang hidung yang besar, namanya adenoid. Nah, sedangkan adenoid ini adalah satu faktor infeksi. Kalau kita operasi, suaranya jadi sengau lagi. Nah, itu kadang-kadang buat kita harus, itu satu infeksi harus kita buang. Kalau disering infeksi, ada satu sisi dia sebagai ganjelan, sebagai udaranya, supaya dia suaranya tetap lebih baik. Nah, itu biasanya kita lihat kalau dia gede banget, infeksi mulu, ya mau ngomong kita harus lakukan tindakan tersebut, dan kita koreksi lagi nanti velofaringealnya. Apakah anatomi dalam hidung setelah dioperasi berpengaruh pada batuk pilek yang terus-menerus? Biasanya iya, karena kan dia biasanya akan terekspos, akan terbuang dengan cepat langsung ke tertelan pilek-pileknya. Tapi kalau udah dioperasi dan baik, dia kan banyak terkumpul di hidungnya. Nah, biasanya caranya salah satunya dengan kita bisa menyemprotkan cairan fisiologis NaCl untuk mengurangi pajanan dan timbunan dari alergennya misalnya, atau kita membuat dia lebih terekspos lebih baik lagi dengan kita bersihkan dengan cairan fisiologis tersebut, NaCl. Biasanya kalau orang merek-mereknya mungkin ada yang Briti lah, ada yang caranya dengan NaCl ditetes dengan cairan infus yang 0,9%, atau merek-merek apa yang lain, yang Sterimar lah, saya sebutin semua nih. Jadi saya bukan bagian dari itu, tapi karena yang biasa diberikan seperti itu. Hidung bau bagian dari celah selalu berlendir apakah normal? Nah, biasanya bau tersebut karena keropeng, jadi ada bekas kayak upil yang besar yang dia mengering, atau dia tidak bisa keluar dengan baik. Nah, itu salah satunya memang harus kita berikan. Kalau sudah berbau berarti sudah ada infeksi, kita berikan obat, dan selanjutnya setelah dibersihkan, kita harus membuat tekanan atau keadaan di dalam hidung tersebut lebih lembab dengan cara memberikan satu cairan fisiologis. Jadi kalau tinggal di laut, suruh berenang ke laut gitu, karena cairan fisiologis itu air laut ya, itu juga bisa membuat dengan lebih baik. Bagaimana cara ortu mendeteksi tongue tie? Tongue tie itu biasanya, saya nyalain video lagi ya. Biasanya mohon izin, ini adalah puting ibunya, mendeteksi tongue tie dengan cara dari ASI-nya. Ini mulut bayinya, kalau dia bisa pakai ASI ya. Dia biasanya si lidah itu akan mengusap dari puting ibunya, dari bawahnya ini seperti ini. Akan ada lidahnya akan bisa mengusap puting ibunya supaya dia bisa dirangsang, supaya dia bisa keluar air susunya. Tapi kalau tongue tie dia hanya begini-gini aja nih. Kadang-kadang dia nggak menyentuh. Jadi kalau kita buka lidah, buka mulut yang besar, dia nggak bisa lidah tersebut mencapai langit-langitnya. Jadi kayak terikat. Kalau dia besar sih lebih gampang ya. Jadi dia akan terikat dengan sulit. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang harusnya si lidah itu bisa kemana-mana sebenarnya, bisa menjelajah, bisa kita taruh es krim di langit-langitnya, lidahnya itu bisa menyapu segala macam. Tapi kalau dia tongue tie, dia akan terikat dengan ketat. Ada dua versi. Kalau di versi THT sih biasanya kalau dia ucapannya tidak terlalu baik, mengganggu ucapannya,
dan minum susunya tidak optimal, biasanya kita akan rilis, kita lepas. Cara lepasnya kalau dia masih kecil sih tinggal kita gunting aja tuh, dia nggak sakit, berdarah, kita kasih tekanan, dia kan biasanya kita tekan dengan kasa. Jadi kalau dokter ya, yang kasa langsung suruh netein, dia langsung berhenti pendarahannya. Tapi kalau besar kita ada tindakan operasi khusus untuk merilis tongtai tersebut. Ini mana nih? Kok nggak ada pertanyaannya? Pertanyaannya hilang ya, Bu? Halo? Nah, oh iya, siap. Dan jangka pendek, panjang batuk terus menerus batuk pilek, ya berarti satu batuk pilek kan berarti kan daerah rongga mulut dan rongga hidungnya pasti kan kalau dia didiemin kan dia akan banyak kebersihan dari mulut dan tenggorokannya juga kan lama-lama dia akan batuk pilek. Justru kalau dia alergi kita harus tangani, nanti capek dia mau entah dari parunya. Dan kalau misalnya terjadi batuk pilek terus menerus terjadi infeksi, kita takutkan misalnya ada bakteri namanya, bisa yang parahnya bilang parahnya aja, ada yang namanya jantung rema. Karena dia ada infeksi di dalam amandelnya yang mengakibatkan dia ada kejadian masalah sampai ke jantungnya. Kalau dia batuk pilek terus menerus dengan bakteri, makanya biasanya kita coba kita optimalkan, kita bersihkan rongga mulut anak tersebut. Tidak harus dengan antibiotik, mungkin kita coba meminimalkan batuk pileknya. Apabila dia ada alergi, kita coba alerginya kita tata laksana. Apabila ada bakteri, kita berikan antibiotik. Tapi kalau gara-gara celah palatumnya saja dengan kalain hidungnya, biasanya kita coba bersihkan, kita semprot dengan cairan fisiologis supaya meminimalkan, karena tidak semua batuk pilek kita harus tata laksana dengan antibiotik. Justru kita harapkan si anak tersebut dengan daya tahan tubuhnya sendiri bisa sembuh dengan sendirinya. Bagaimana mengatasi batuk terus menerus yang tadi disebutkan, umur berapa bisa dilakukan rinoplasti? Rinoplasti itu ada berapa versi, biasanya dari kecil kita lihat nanti pertumbuhannya dari awal udah kita palatum biasanya di atas 1-2 tahun, kita langsung koreksi hidungnya, nanti kita lihat ada yang bilang sampai 3 tahun, ada yang 4 tahun. Apabila kita lihat bentuk lubang hidungnya tersebut belum simetris, jadi kita coba koreksi. Jadi itu lebih banyak ke plastik rekonstruksinya. Yang penting kalau dari kami dari sisi THT sih memang hubungan antara hidung dan mulut tersebut sudah tersekat dengan baik. Nah itu sudah sambil jalan kita latih lagi karena masih banyak harus dilakukan. Salah satunya terapi bicara dan cara makannya dan cara macam-macamnya harus kita optimalkan dulu. Kalau rinoplastinya pembentukan hidungnya itu biasa sudah masuk dalam regio plastik rekonstruksi. Kita lebih banyak membuat dia lebih baik lagi. Nah, untuk menentukan baik tidak baiknya, ya tadi saya bilang kita bisa menggunakan satu pemeriksaan nasalen test atau pemeriksaan rhinomanometri, itu mengukur udara yang keluar dari hidung. Kita punya alatnya juga tuh di RSCM. Jadi kita ada 3 alat rhinomanometri yang sudah ada. Yang kedua ada palatometer. Yang ketiga nasometer. Nah, palato dan nasometer itu kita lagi coba datangkan karena susah banget nih. Indonesia baru ketahuan ada yang menjualnya, harganya cukup lumayan. Jadi kita sambil nunggu alat tersebut datang, mudah-mudahan dalam tahun ini sudah datang. Lanjut. Tunggu dok, kalau mau tes itu kemana dok? RSCM? RSCM. Rhinomanometri aja sih biasanya anak yang udah cukup besar. Itu biasanya menilai RSCM Kencana ya dok? Tempat dokter rhinomanometri itu RSCM pusat. Oh, oke. Biasanya kita kalau misalnya sering mampet hidungnya, nah kita menggunakan alat tersebut rhinomanometri. Apa anggota itu? Ini uvula. Uvulanya masih terbelah, bagaimana masih tersebut?
Ya biasanya jumlah otot di uvulanya tersebut yang belum optimal, jadi coba didekat-deketin dulu kan. Kalau dia ada rule of 10 zaman dulu ya, tapi mungkin sekarang tergantung dari berat badan. Dok, anak saya ini nggak berat-berat nih dok, masih kurang. Nah itu salah satunya untuk menambah atau membentuk otot-otot di dalam alat tubuh tersebut harus cukup untuk menyatukan. Kalau nggak cukup menyatukan kan otomatis dia akan ketarik dan terbuka lagi. Nah itu yang koreksi lagi, biasanya udah operasi di open terbuka lagi, nah itu koreksi lagi. Atau udah tertutup ternyata ada celah lubang kecil banget, nah itu harus dikoreksi lagi. Nah itu yang kadang-kadang orang tua lo masih terbuka aja nih, gimana sih dokter operasinya? Tapi memang bukan hanya teknik operasinya saja, tapi memang jumlah dari otot yang membentuk aparatur tersebut yang harus kita tarik-tarik supaya dia bisa nutup dengan baik. Nah ada penyembuhan lukanya juga kadang-kadang setiap orang berbeda tuh, jadi dia nggak nutup sempurna, jadi terbuka lagi. Jadi mungkin kalau rules of 10-nya 3 bulan, agak dilebih-lebihin dikit gitu malah lebih bagus sekali ya dok? Harusnya lebih baik ya, harusnya. Kadang-kadang berbeda ya. Anak saya tuh operasi hampir 4 bulan, 3 bulan 3 minggu. Terus ya aman-aman aja, uvulannya baik-baik aja gitu. Ya dilebih-lebihkan kalau dasarnya gemuk kan udah cukup ototnya juga nggak apa-apa juga kali Bu. Iya ya, oke. Ya itu sih nanti berarti yang kita sampaikan ke orang tua. Ada judgement-nya juga sih. Iya, apa namanya, jangan buru-buru juga karena pengaruhnya banyak ya. Ternyata sampai ke uvula juga gitu. Saya salah ngomong ya. Kalau 3 bulan mah operasi bibir. Rael itu 14 bulan dia operasi langit-langit, telat juga sedikit. Iya. Ya ada plus minusnya sih kalau terlambat, ada kadang-kadang memang harus lebih cepat lebih baik sih. Tapi tergantung dari judgement awalnya juga sih. Oke. Tongtai dipotong sampai usia berapa bisa ditunda? Nah, biasanya kalau bagian tadi dari versi THT, kalau versi anak sih selama tongtainya tidak terlalu mengganggu, biasanya tidak, selama dia makannya masih optimal, tumbuh kembangnya juga masih baik, biasanya tidak dilakukan operasi tongtai. Jadi apakah tongtai harus dioperasi? Tidak selalu dilakukan operasi, tergantung keadaan dari tumbuh kembang, konsumsi makanannya baik, bahasanya juga baik. Nah itu biasanya tidak harus dilakukan tindakan operasi. Saya mengambil dari berbagai sisi, dari dokter anak, dokter THT. Nah itu tidak harus. Jadi memang ada satu dokter yang semua tongtai harus dioperasi. Kita harus lihat dulu nih, apakah memang dioperasi atau tidak. Bagaimana penanganan laringomalasia? Laringomalasia berarti kan laringomalasia. Jadi di dekat tenggorokan pita suara itu ada satu daerah namanya daerah party wall. Jadi kalau ini video saya. Jadi kalau misalnya kita bicara nanti dia terbuka nih laringnya nih, terbuka. Tapi kalau misalnya kita makan laringomalasia-nya itu akan bagus. Itu laringomalasia satu keadaan di mana lemahnya buka tutup epiglotisnya tuh agak lemah. Jadi kalau misalnya dia makan atau minum, dia akan jatuh untuk menutupi si pita suara dan paru-parunya. Nah, kalau misalnya dia lagi bernafas, dia akan terbuka. Nah, buka tutup tersebut kadang-kadang belum optimal. Biasanya pada anak dengan laringomalasia grade 3, grade 4 gitu kan, dia biasanya kalau dia tidur telentang agak ngorok suaranya, jadi kayak agak sesak. Nah itu gimana caranya? Biasanya kita tidurnya miring, jadi kalau tidur miring dia tetap akan terbuka. Nah biasanya sesuai dengan jalannya waktu, biasanya dia akan baik nih fungsi si epiglotisnya, akan sesuai dengan waktunya. Nah biasanya untuk mencegah adanya tersedak pasien dengan laringomalasia itu biasanya grade 2, grade 3 kita pasang selang untuk memastikan bahwa makanan tersebut sampai ke lambungnya dengan optimal dan baik, tidak mengganggu, tidak sampai takut tersedaknya. Karena dengan berat badan yang tidak optimal tersebut, biasanya dokter anak
dia akan coba sesuai nggak berat badannya. Kalau dia di bawah garis normal tuh biasanya tumbuh kembangnya juga tidak akan optimal. Ada yang bilang pengaruhnya nanti tumbuh kembangnya tidak akan baik, ada pengaruh dari nanti intelektual dan intelijensinya juga tidak akan terlalu optimal. Jadi kita mencoba menilai masukan konsumsi yang dibutuhkan anak tersebut dapat optimal atau tidak. Nah, kita tunggu aja sih biasanya sampai kita akan follow up lagi, apakah dia sudah fungsi dengan baik. Kalau udah baik, kita coba makan. Kalau biasanya akan seperti itu. Ada kalanya kalau parah banget ya memang akan terus menerus. Tapi biasanya itu kejadian tersebut sangat jarang terjadi dengan laryngosea derajat yang sangat tinggi. Sebelum operasi langit-langit, apakah perlu membersihkan sisa makanan masuk ke celah langit? Kalau perlu, bagaimana caranya sebelum operasi? Biasanya dokternya udah pada saat dibuka dibersihin juga sih. Jadi nggak perlu kita yang bersihkan. Jadi dokternya juga pada saat operasi kan dibuka tuh mulutnya dengan retraktor, kita buka mulutnya. Nah itu biasanya akan dibersihkan juga sih mulutnya. Karena kan bersihin mulut langit-langit bayi juga nggak gampang karena anaknya pasti akan mingkem terus ya Bu ya. Nah itu Dok, pertanyaan ini muncul karena ada juga ibu-ibu yang seneng ngintip-ngintip langit-langit anaknya, baik sebelum padahal kita udah sering banget nasehatin nggak usah diintip-intip. Nah kalau diintip-intip kan jadi penasaran tuh Dok, ada susu lah, ada apa gitu. Jadi mereka kadang-kadang tanya itu perlu dibersihin atau tidak gitu. Nah kita sih Maya, biasanya kalau dia ya. dibiarin aja, kalau mau operasi nanti kan dibersihkan sama dokternya. Kalau kan menghalangi lapangan pandang operasinya. Dan kalau sehari-hari ada susunya, biasanya kita kalau masih kecil kan dia nggak bisa kita suruh banyak minum, suruh kumur-kumur kan nggak bisa. Iya betul. Nah biasanya ya nggak usah sih sebenarnya. Tapi ya susu yang pakai susu tambahan tersebut yang salah satu mengakibatkan tadi ada otitis media efusi, jadi tekanan telinganya. Tapi kan tangan kita nggak bisa masuk sampai dalam sampai membersihkan tubanya. Iya, nah itu biasanya ya plus minus lah ya, saya juga bingung jawabnya gimana. Jadi sebaiknya nggak usah aja, tapi kalau sudah besar, sudah empasi, paling bilas minum air putih gitu ya Dok? Ya, kalau udah besar air putih bisa kumur-kumur, biasanya insya Allah juga bisa itu dengan baik. Ya. Apakah bisa pengaruh suara kalau anak CBL di operasi amandel? Tadi udah saya sebut kalau misalnya dia adenoid, kalau amandel kanan kiri sih enggak sih. Karena ototnya berbeda, otot untuk menutup itunya. Justru kalau amandelnya sudah besar, ibaratnya amandel itu kan kalau dia kalau saya sih kadang-kadang berpikir kalau operasi, kapan sih harus operasi amandel? Itu kita secara umum kita bagi dua, apabila dia ada infeksi, yang kedua ada obstruksi. Biasanya obstruksi pada anak-anak dengan CBL itu biasanya sangat jarang. Dan biasanya infeksi yang paling banyak. Infeksi misalnya anak ini sering demam, sumeng-sumeng nggak jelas, atau dia makan juga nggak mau, kita lihat merah banget, atau ada putih-putih udah sampai besar sekali hampir nutupin mulutnya, mau nggak mau itu harus diangkat karena jadi sumber infeksi. Jadi ibaratnya kalau kita operasi, kita angkat, kita taruh, kita periksa, setelah kita angkat, kita belah, itu kumannya banyak tuh. Jadi udah tidak jadi faktor daya tahan tubuh kita sendiri, justru jadi faktor infeksi. Nah itu kita angkat. Ada kalanya kita periksa laboratorium, jumlah ininya sudah ada kuman yang spesifik yang dari amandel, yang kita periksa dari darahnya tuh udah menggambarkan adanya infeksi yang khusus dari situ. Nah itu biasanya udah indikasi mutlak untuk kita angkat operasi amandel tersebut. Berikutnya gangguan kesehatan yang umum ini maksudnya gangguan THT itu semua ya Dok? Perbandingannya antara telinga, hidung, tenggorokan tuh mana yang paling sering, terus bagaimana penanganan? Paling sering adalah telinga dan tenggorok. Hidung itu memang mau nggak mau sih, memang tiga-tiganya banyak sih. Kalau misalnya di celahnya sampai ke atas sih, biasanya juga pengaruhnya ke tiga bagian, karena kan THT saudaraan tuh, telinga saudara sama hidung saudara sama tenggorok. Jadi memang satu organ yang menyatu sih memang. Jadi lebih banyak mana sih? Relatif sih kalau misalnya gangguan sih kalau udah dikoreksi biasanya kesananya lebih banyak nanti di telinganya. Tapi kalau di awal harus kita pastikan fungsi menelannya, fungsi bicaranya itu harus kita pastikan juga sih.
Kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan THT? Lahir CBL ya. Tadi sudah disebutkan dari sebisa mungkin sejak dini gangguan tersebut bisa dicegah. Nah tadi sudah. Jadi kalau udah terkena kita optimalkan. Tadi hidungnya kita cuci lah. Kalau telinganya, kalau udah kita telinganya kalau hasilnya sudah pendengarannya baik, nanti mungkin kontrol teraturnya lebih banyak ke arah fungsi telinga tengahnya. Itu juga bisa kita lihat. Tidak boleh berenang, apa benar seperti itu? Biasanya kalau dia nggak bisa berenang sih nggak boleh berenang ya. Maksudnya berhubungan dengan telinga, langit-langit. Itu banyak kayak tanyanya begini, Dok. Anak saya belum operasi langit-langit, berarti kan langit-langitnya masih bolong gitu. Boleh berenang nggak? Jadi orang tua tuh bayanginnya ada air masuk gitu. Ya, sebenarnya sih dia bisa sih. Sebenarnya nggak masalah sih berenang. Nanti kan dia bisa mengontrol. Jadi kalau dia jago banget sih boleh-boleh aja sih. Dia kalau masuk itu kan dia bisa dengan itunya bisa dikeluarkan dengan sendirinya. Dia kan tidak hanya dia buka tutup mulut hidungnya juga kan kayak kita berenang aja. Iya. Kita berenang dengan sendirinya sih nggak masalah sih, insya Allah sih. Iya. Oke, ini yang pertanyaan kita mungkin Mbak Dwi bisa lanjut ke pertanyaan yang dari chatroom kali ya. Ini saya matikan dulu share-nya. Terima kasih banyak Dokter Angga memberi pencerahan banyak. Iya, ini ada yang angkat tangan, Bu Rita. Mungkin ada mau yang disampaikan, Bu Rita? Iya, Bu Dwi. Ya. Bu Rita, apa kabar Bu Rita? Baik. Lama banget masuknya. Iya, Dokter Angga, maaf. Macet ya. Tadi kasihkan tanam-tanam biasa hari Minggu, nggak taunya udah, ya ampun udah siang. Mohon maaf. Biasa lagi hobi tanam-tanam nih, Dokter Angga. Ini Dokter Angga, aku mau tanya nih, kan biasalah kami tuh menghadapi pasien-pasien CBL dari pertama kali dia lahir dan sampai besar gitu ya. Ini masalah pendengaran tuh terkait banget erat dengan hubungannya dengan bicara. Nah, kebetulan banyak sekali anak-anak yang saya konsulkan ke THT. Tapi rata-rata orang tua tuh anak saya dengar, bukan masalah dengar ya, tapi mungkin setelah penjelasan Dokter Angga, alhamdulillah mungkin nanti teman-teman orang tua udah paham semua gitu ya. Yang saya tanyakan gini Dok, pengalaman saya waktu saya pendidikan di luar itu katanya diajarkan bahwa ketika anak CBL yang lahir dengan kondisi CBL itu langsung dipasang gromet dong. Apakah itu memang sangat bermanfaat atau bagaimana Dok? Mohon pencerahannya Dok. Ya, sebentar saya punya harusnya sih harus kita pasang dulu telinga tengahnya karena tidak semua akan menjadi gangguan pada telinga tengahnya. Sebentar, saya punya ininya. Biasanya kita harus pasang dulu sih Bu, fungsi telinga tengahnya baik atau tidak. Jadi kalau kita lihat ternyata kita melakukan tipanometri dia normal, biasanya sih kita tidak pasang. Memang dia antisipatif sih kalau misalnya terjadi sebelum adanya gangguan harus kita pastikan. Makanya kita akan kontrol di kami sih antara 3 sampai kalau ternyata dia expose-nya dan palatumnya besar sekali, biasanya kita 3 sampai 6 bulan sekali untuk kontrol. Kalau dia masih ada fungsi yang itu masih bagus sih biasanya kita tidak pasang dengan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita lakukan pemasangan gromet. Ya, karena gini Dok, sementara saya pernah diskusi sama dokter THT yang di sana bahwa kenapa harus selalu langsung di gromet, saya bilang. Sementara kan kita nggak tahu dia ada infeksi atau tidak. Ini mencegah saja supaya nanti pengalaman katanya setiap anak yang CBL dengan palatunya besar atau ada palatum itu pasti makanan ataupun keseimbangan di dalam telinganya tuh nggak bagus katanya. Iya, betul. Jadi, kita
pencegahan aja, semua harus di gromet, jadi lebih enak katanya, lebih pas. Sepertinya Dokter Angga. Halo. Ini kepental Bu. Aku juga kepental 3 kali nih. Sepertinya Dokter Angga juga ada masalah ya, gangguan connection ya? Iya, kepental terus. Saya juga 3 kali nih masuk keluar. Angga di WA aja dikasih tahu untuk masuk lagi. Bisa jadi nggak? Iya betul. Sampai jam berapa ya kita? Mungkin Dokter Angga juga. Sampai jam 11, setengah jam lagi. Tadi semua pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Ini ada sambil nunggu Dokter Angga nih Mbak Leli ada pertanyaan tentang gromet. Tadi sebetulnya sudah dibahas sama Dokter Angga. Kalau anak pasang gromet itu memang bisa sampai 2-3 tahun setelah pemasangan baru copot sendiri gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa kalau pertanyaannya berbahaya atau tidak ya. Karena tadi kata Dokter Angga memang bisa lama juga dia. Tidak harus, kan kalau di literatur itu bilangnya kurang lebih 1 tahun copot sendiri. Ternyata ada juga anak-anak yang butuh waktu lebih lama dari itu. Ya kemungkinan kalau nggak copot itu ini Bu, masih ada infeksinya di dalam situ. Iya betul. Ini pertanyaannya bahaya nggak Bu kalau kelamaan nggak lepas-lepas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa sih kontrol sama THT-nya, sama dokter THT. Dokter Angga udah nyambung lagi. Oke. Ya itu aja sih, satu tadi udah dibahas karena kebetulan biasa karena pandemi. Dokter Angga. Masuk Dokter Angga. Sorry tadi kepencet ke close. Jadul soalnya loh kok gue jadi keluar. Itu sama kayak saya tuh nggak biasa pakai Teams terus pencet-pencet malah keluar. Kok saya nyari alur untuk class kok keluar sendiri, kenapa nih? Makanya saya harus pakai yang lain nih. Apalagi nih kayaknya pertanyaan juga udah habis dari. Saya mau share screen ini sih sebenarnya tapi tunggu sebentar. Boleh Dok, tinggal setengah jam lagi karena pertanyaannya sudah selesai, mungkin dari dokter aja. Sambil cerita dulu ya, saya sambil nyari. Boleh silakan ini dulu. Apalagi ya pertanyaan. Saya boleh lagi nggak Bu Nia? Iya, silakan Bu Rita. Bukan ada profesor. Banyak banget. Ya Allah, Bu Rita, gue bukan waspada loh. Soalnya, Dokter Angga pasti saya diserang sama ibu-ibunya nih. Makanya dengan nyiram kembang ya Bu ya. Iya betul. Itu loh Dok, anak-anak ini kan banyak yang keluar itu ya cairan di telinga tuh. Nah kadang-kadang orang tua tuh males banget kontrol. Sampai ada yang saya punya kasus itu sampai punya bengkak di dalamnya situ dan akhirnya dia keluar dengan darah yang banyak di telinga. Itu luar biasa itu. Aduh, saya udah panik duluan. Ibu udah masuk ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit saya bilang. Itu karena memang mungkin di telinga tengahnya memang luar biasa itu ya infeksinya Dok ya. Atau gimana? Iya, biasanya di telinga tengahnya tuh karena didiamin, jadi dia membuat jaringan parut baru. Jadi ada namanya apa ya? Aku jadi lupa ya. Jaringan granulasi lah, jaringan parut baru yang dia justru infeksi itu keluar dari telinga tengahnya. Karena infeksi terus menerus. Mau nggak mau dia pasti akan gede terus dan lama-lama kecolek dikit berdarah. Kalau tambah dikit kecolek itu kan karena pembuluh darahnya kan banyak di situ tuh. Dia pasti akan makan penuh tuh di situ tuh, kecolek dikit berdarah. Nah itu sebenarnya yang harus kita pastikan ya. Nah satu pasien itu pernah saya udah bilang, Bu tolong cek ke THT dari awal kan. Enggak Bu, anak saya dengar. Tiba-tiba dia panik, Bu Rita anak saya kok di telinganya pecah tuh berdarah. Udah deh cepet-cepet ke rumah sakit saya bilang. Katanya ya itu infeksi telinga tengahnya luar biasa ya Dok ya. Iya. Jadi saya mau share screen lagi nih. Ya Dok, ditunggu Dok. Gimana sih? Saya baliknya kemana nih cari orang kan? Yang ada panahnya Dok. Iya, saya ngomongnya di mana juga lupa nih Bu.
Bu Dwi udah bisa, udah ini nggak? Udah buka? Apa mau dikirim ke saya, Dok? Nah, ini Datanya. banyak banget soalnya nih. Bu Ya, Dwi tenang. aja, Bu Dwi Ya. share dulu ke Dokter Angga supaya Dokter Angga bisa buka. Oh Iya, enggak, benar. itu Dokter Angga punya file baru, terus dia nggak bisa nyari di laptopnya, kebanyakan file. Parah banget ya. Jadi bingung Ini, sendiri mau benar. nge-share apa. Benar. Ah ya, Ini. sudah. Nah ini, kelihatan ya? Belum, Kelihatan, Dok. Wah, ini udah. Nah, Sudah. ini Nah, udah. kita punya alur sebenarnya. Kecil banget. Jadi ada audiologi test pemeriksaan pendengaran. Ini apabila ada gangguan konduksi hantaran aja. Jadi yang sebelah kiri ini kalau normal atau gangguan pendengaran kita lakukan OA-EBRA. Kalau dia ada gangguan saraf kita pakai hearing aid. Kalau dia normal kita pakai nasometri. Nah ini kalau tuli konduktif, kalau dari awal kita bisa ada tuli konduktif, kita melakukan pemeriksaan timpanometri. Kita kalau ada otitis medianya, ada hantaran di telinga tengahnya tidak ada, ya kita langsung memeriksa nasometri. Ini nasometri yang alatnya lagi kita tunggu nih, tahun ini belum datang. Nah kalau ada OME, ada otitis media efusi atau ada tekanan telinga tinggi di telinga, baru kita pasang gromet nih. Kalau ada gromet, baru kita lakukan pemeriksaan kemampuan bicara. Ini udah dan nasometri ke bawah ini udah burita semua nih kerjanya nih. Nah itu yang kita lakukan pada keadaan seperti ini. Jadi makanya tadi ada pertanyaan harus dilakukan pemeriksaan sih, harus kita pastikan sih apakah ada gangguan hantar saja tekanannya tinggi atau dia ada normal atau gangguan pendengaran malah sarafnya. Kalau sarafnya sesuai dengan alurnya kita pakai alat dengar dari teman-temannya, tapi yang pasti kalau konduktif. Jadi alur ini kita buat di RSCM karena mengantisipasi gromet itu kapan dipasangnya sih, biasanya kalau ada gangguan di telinga tengah. Mungkin itu aja kali ya. Tadi saya mau masukin Berarti, materi. Dok. Iya, Dok, terima kasih. Yep. Berarti, Dok, anak CPL tidak harus selalu pakai gromet ya, Dok ya? Iya, Harus diperiksa dulu gitu ya, Dok ya? Iya, kalau dia normal ya nggak usah sih. Dokter Angga satu lagi dong. Boleh ya? Enggak. Masih setengah jam sebetulnya sampai jam 11, Bu Rita. Oh ya. Ini Dokter Angga terkait dengan pemeriksaan, hasil pemeriksaan ini kan orang tua mau tahu nih, mungkin dengan Dokter Angga yang menerangkan itu lebih enak gitu ya. Itu kan ada hasil kalau tes pendengaran lengkap tuh ada hasil OAE, ada hasil timpanometri, ada BERA. Nah, sementara kalau yang timpanometri itu ada yang kurva itu atau yang tidak masuk dalam kotak area bahasa, area. Nah, itu mungkin tolong dijelaskan, Dok, dengan orang tua. Sama ini, kalau misalnya hasil OAE-nya ada refer, ada yang pas gitu ya, tulisannya pas gitu ya. Iya. Mohon jelaskan mungkin, Dok, supaya nanti kita share ke teman-teman orang tua jelas. Nah, saya langsung nyari nih di grup nyari di ininya nih. Saya harus share screen lagi kali ya. Ya. Alhamdulillah nih ketemu Dokter. Oh, ini boleh kita nih. Pertanyaannya ke Bu Rita. Alhamdulillah. Mana nih gambarnya? Nggak ketemu. Saya langsung ngambil dari itu ya, dari Google. Nggak keluar ya? Udah kelihatan, Dok. Keluar, Dok, keluar. Nah, ini kan gambar yang sebelah sini nih, yang gambar yang ini ya, yang ada normal. Ini kotaknya kan, Bu ya? Kelihatan ya? Iya, betul. Nah, kotaknya ini kalau yang ada bacaan tipe A, ini adalah normal nih. Nah, tipe A itu normal, tipe AS ini masih ada puncaknya nih. Biasanya tekanannya masih ada nih. Biasanya kita nggak harus di tipe AS ini, kita harus tidak pasang gromet.
Kalau tipe C biasanya kalau dia habis nangis masih ada puncaknya, berarti masih ada fungsi buka tutupnya masih bagus nih. Oh gitu. Tapi kalau tipe B ini kan kayak landai nih, tipe B landai ini ya, baca tipe B ini ya. Nah itu biasanya dia nggak bisa, tekanan jelek nih. Tekanan jelek. Kalau kita lihat gambar dari sini nih, kan manometer ini, dia kayak ada dimasukin suatu alat seperti ini. Nah ini dikasih suara, dikasih tekanan dan vakum, jadi kayak disedot, dilepas, gitu ya. Nah kalau dia kaku, dia akan nggak ada tuh puncaknya. Tapi kalau dia masih bisa bergerak, berarti tekanan masih bagus nih balik ke nantinya nih. Jadi kalau kita pecahkan, kalau tekanannya tinggi, dia keluar cairan nih. Harapannya seperti itu. Jadi kita melihatnya misalnya, nah ini tipe B nih yang kita angkat. Terus tadi kalau misalnya, nah ini kalau tipe A nih ada namanya minus 200 sama plus 200 nih. Jadi kalau plus minus 200 masih kita anggap normal. Ada yang bilang 100 sih. Kalau orang dewasa 100, tapi kalau anak-anak 200 masih oke nih. Nah kalau hasil bayi kurang dari 3 bulan, dia nggak keluar ininya, nggak keluar range-nya, tapi oke dan tidak oke aja kalau dia kurang dari 3 bulan. Nah itu tidak semua rumah sakit punya. Nah, jadi kita menggunakan range seperti ini. Jadi kalau kita jelasin gampang, kalau masuk kotak, ini bagus banget deh, nggak usah dipasang grommet. Tapi kalau di luar kotak, nah kita lihat dulu luar kotaknya seperti apa. Ada yang tipe-tipe yang lain, tipe C, tipe B, tipe A. Kalau di tipe B, nah itu harus ajar-ajar nih, jangan kita akan pasang grommet. Tapi kalau nggak perlu sih sebenarnya. Gitu Bu Rita. Bu Rita ke mute. Dia lagi megang selang buat kiram kembang. Alhamdulillah nih udah dijelaskan sama dokter Angga. Soalnya kadang-kadang orang tua sudah dijelaskan sama ahli THT, tetap aja mau minta dijelaskan sama saya gitu. Jadi saya pikir biar orang tua semua juga tahu bahwa harus apa yang dipakai. Jadi nggak capek. Siap. Karena ini Bu saya udah dijelasin tapi saya kurang paham gitu. Galak kali dokternya kali ya. Jadi harus ketemu dokter Angga. Terima kasih banyak dokter Angga. Dokter Angga lagi males praktek loh. Harus dong, semangat. Semangat ya, siap. Ada lagi kira-kira teman-teman JBL, jadi saya jadi ini nih, ingat terakhir deh kita ngobrol-ngobrol di Kemang ya. Iya benar. Belum ada pertanyaan lagi sih tadi. Pertanyaan yang di chat sudah dijawab semua dok. Ini ada yang grommet. Anak saya pasang grommet sudah 2 tahun lalu. Udah, iya tadi nanyanya ke Bu Rita, tadi jawabnya ke Bu Rita. Ya, tadi sudah selesai. Tidak ada lagi yang saya boleh tanya lagi ya. Silakan Bu Rita. Ini dokter Angga, ternyata beberapa kasus di saya itu ada yang double handicap, artinya dia CBL juga. Ternyata dia memang saya bilang cek pendengaran di satu dokter, hasilnya normal-normal saja. Kemudian saya bilang, Bu, second opinion ya, ke dokter biasa nih, ke pakarnya. Pakarnya udah tahu ya Ibu ya? Prof Angga, Ya Allah, pakar yang mana? Pakar tanaman saya mah. Ya itu ternyata ada gangguan pendengaran dok. Nah itu sayangnya baru dipakai ABD. Sementara itu yang saya tanyakan, artinya sayang sekali dengan dari yang pertama tiba-tiba orang usia mau masuk SD 6-7 tahun dia baru mulai pakai ABD gitu. Wah saya sangat menyesal gitu ya. Artinya orang tua kok awalnya udah normal kok Bu, pendengarannya normal, tapi progres bicaranya itu luar biasa sulitnya kan. Nah akhirnya saya coba, Bu maaf ya Bu, kalau memang mau bagus anaknya bicara, Ibu second opinion ke dokter ini. Akhirnya ternyata memang harus pakai ABD. Nah alhamdulillah sih setelah pakai ABD luar biasa bagusnya. Nah maksudnya saya sampai kapan ya dok kalau misalnya kita harus lihat dia itu harus ABD atau tidak pada saat soalnya nih anak CBL kadang-kadang banyak banget nih ininya dok
sensitifnya, terutama orang tuanya dok. Sensitif orang tuanya malah ya. Biasanya terapi orang tuanya ya. Iya, Iya, betul. Jadi kadang-kadang suka, waktu berjalan dengan lama, dia baru mulai untuk pemetaan gitu. Jadi kalau mau memang orang tua dok, jadi kan kalau ahli yang bicara langsung mungkin lebih sadar. Kalau Bu Rita kan terapi mungkin kok ngomong tentang THT gitu. Ya biasanya kita memang di awal-awal tuh rata-rata kalau anak dengan CBL sih biasanya OE-nya pas udah cukup baik. Biasanya memang cukup baik sih hasilnya. Karena tapi dia tidak melakukan pemeriksaan saraf pendengarannya. Saraf pendengaran itu bisa aja OE-nya baik, tapi ada gangguan pendengaran. Itu kita sebut namanya auditory neuropathy. Tapi itu kasusnya jarang banget. Nah, biasanya dengan waktu, biasanya mari kita kontrol keadaan telinga tengahnya. Telinga tengah itu biasanya ada gangguan sedang sampai berat. Di atas 50-60 desibel. Jadi, kita sampai berdarah-darah, terapi kok suaranya kecil mulu gitu, capek Bu ya. Nah, itu kadang-kadang ada gangguan sedang sampai berat. Justru di situ area komunikasi itu yang terjadi. Nah, itu coba kita kontrol dengan pemeriksaan timpanometri. Kalau misalnya belum di BRA, biasanya saya BRA dulu untuk memastikan fungsi pendengarannya baik atau tidak. Kalau secara tulangnya dia baik, biasanya juga dia cukup baik juga sih, tapi memang tidak optimal pada saat dia terapi bicara. Nah, itu kita biasanya kalau dia hanya gangguan sedang, kita minta untuk pakai alat bantu dengar untuk mengoptimalkan suara yang masuk, karena proses belajar itu kan dia 1000 hari kelahiran itu harus optimal suara yang masuk supaya kedepannya juga bisa lebih nyaman dia mendapatkan suara yang lebih baik. Nah, ya biasanya ada pemeriksaan berulang-ulang sih selain dari fungsi velofaringeal juga fungsi dari pendengarannya. Mungkin itu aja Bu Rita. Iya dok, soalnya gini dok, selama ini kan kalau orang tua yang mau terapi ke saya langsung, oh dia jangan terapi ke Bu Rita deh, pasti nanti disuruh tes pendengaran. Iya kan? Sudah terapi di tempat lain, sudah sudah menyimpang dengan yang kita mau targetkan, balik lagi ke saya, saya udah garuk-garuk kepala dok. Iya sih, biasanya kan kalau kita pasien sekali biasanya nggak banyak berubah sih, berita tenang-tenang aja, tapi emang nyebelin sih. Karena ada beberapa rumah sakit yang waiting list untuk periksa BRA itu lama banget gitu kan. Kalau kami di RSCM sih sebenarnya kalau udah masuk nggak ada waiting list ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai BPJS pun nggak ada waiting list selama dia batuk pileknya nggak hebat-hebat banget. Kalau dia hebat banget baru kita tata aksan dulu, kita minimalkan dulu, baru kita periksa BRA. Biasanya itu sih. Gitu. Ada lagi? Ada. Masih banyak nih kayaknya pertanyaan. Iya, muncul lagi. Itu yang ini saya bacain dulu satu ya Mbak Dwi. Setelah operasi langit-langit jadi sering mimisan. Itu normal atau tidak, Dok? Kenapa? Terus harus bagaimana? Sama sih tadi, kalau tadi habis operasi langit-langit malah pilek terus, kalau ini mimisan. Ya, di dalam hidung itu ada namanya daerah plexus Kieselbach, daerah di depan hidung tuh biasanya. Biasanya karena dia terbentuk dengan baik, kadang-kadang kerusta atau keropeng atau upil yang gede itu agak susah keluar. Nah, itu akan memicu dia akan tergores atau terinfeksi atau karena memang mimisan di anak itu kalau kita di bawah kulit itu masih ada pembuluh darahnya. Kalau dia biasanya kalau di hidung itu langsung hanya lapisan tipis, dia langsung pembuluh darah. Jadi kalau dia ada tadi keropeng, ada upil yang gede, dia akan menggores lebih gampang berdarah. Nah, kita harus sering-sering bersihkan. Atau mungkin setelah dioperasi anaknya jadi sering upil. Otomatis garuk-garuk hidung di depannya gampang tergores, pecah, mimisan. Nah, itu yang harus kita pastikan sih. Jadi kalau misalnya dia memang biasanya faktor dari conditioning atau kelembapan di hidungnya biasanya relatif lebih berkurang pada anak-anak dengan celah bibir dan tangis tersebut. Jadi makanya kita berikan satu kayak moisturizer
atau kita berikan cairan NaCl untuk membersihkan hidungnya juga untuk dia lebih terjaga keadaan dari hidungnya tersebut. Biasanya setelah operasi jadi dia lebih lembab. Kalau dia terbuka kan dia banyak terekspos dari mulut dan segala macam, jadi lebih lembab. Dan setelah dioperasi justru dia akan lebih, nggak semua kasus sih, akan lebih kering. Jadi ngupilnya lebih banyak tergores, lebih banyak ngupil segala macam. Jadi biasanya akan lebih mimisan. Tapi biasanya sesuai dengan umur dia akan berkurang dia akan membaik dengan sendirinya. Apakah tes darah dibius Bu? Dibiusnya pakai obat minum aja sih. Ini Pak Ari apa Bu Ari ya? Dibius biasanya untuk tidur sih. Ada lagi kira-kira? Ini yang di atas Dok, sama Bu Rita juga ini. Yang anak saya sudah terapi wicara. Tapi kalau di rumah dia lebih sering bicara tapi belum jelas. Sedangkan di tempat terapi atau ketemu orang dia lebih banyak diam dan jarang bicara. Apakah itu pengaruh dari pendengarannya? Karena kebetulan memang belum tes BERA. Ini Dokter Angga dan Bu Rita nih bisa jawab. Ya dari saya sih biasanya harus kita pasien dulu sih. Kalau ketemu Bu Rita mau ngomong nih biasanya, kalau nggak ketemu Bu Rita dia nggak mau ngomong misalnya, itu kan juga faktor yang kita harus membuat dia lebih percaya diri lagi sama Bu Rita ya. Karena dia kan semakin besar semakin menyadari keadaannya. Kadang-kadang saya ngomong seperti itu banyak orang nggak jelas, jadi banyak diamnya. Jadi secara psikologis harus kita bangkitkan dulu kalau dari sisi Bu Rita mungkin ya. Tapi kalau dari sisi kami sih pendengarannya harus dipastikan. Kalau dia normal ya berarti dia nggak ada masalah sih. Mungkin ada faktor lain yang mengakibatkan dia tidak mau bicara. Mungkin itu. Silakan Bu Rita. Oh, ini salah satunya gini, Dok. Kalau yang saya sering dapetin, walaupun dia sudah hasil BERA dan sebagainya bagus, ternyata anak ini karena papanya tuh jadi guided gitu. Artinya setiap orang nanya pasti mamanya yang menjawab. Jadi anaknya kan mau nggak mau dia mendingan diem dong. Oh iya, jadi udah kebiasaan ya. Itu malah makin terus berlangsung seperti itu, akhirnya ya dia pikir udah ada guide yang harus menjawab pertanyaan saya gitu. Akhirnya tuh anak mendingan diem. Dan lagi pula setiap melakukan sesuatu dia jatuh atau apa langsung mamanya membantu dan sebagainya. Jadi kemandiriannya memang belum biasanya nih anak-anak CBR karena mama papanya sangat sayangnya luar biasa, akhirnya overprotect. Dan anak sultan lah ya, anak sultan. Ya betul. Pasti semua ibu-ibu merasakan ya, diomelin Bu Rita. Akhirnya ya gitu, pada saat di rumah dia merasa raja kan, akhirnya dia bicara lancar, terus orang tuanya juga walaupun dia bicaranya sengau-sengau atau tidak jelas, tapi dengan kebiasaan orang tua yang selalu berada di dekatnya, akhirnya kan mengerti apa yang anak itu bicarakan. Sementara orang lain pada saat dia bicara nggak ngerti kan harus dia menjelaskan secara detail atau secara tepat. Nah itu dia akhirnya mau nggak mau anaknya mendingan nggak usah ngomong di luar gitu. Itu cara ibu-ibu. Jadi jangan seperti anaknya jadiin sultan, nanti aja sultannya kalau udah gede pasti semua hebat deh. Ya sekarang harus berjuang dulu dia. Ya itu juga banyak kasus di kami. Iya Dok, pasti. Dok, ini ada satu lagi pertanyaan. Siap. Anak saya kalau flu keseringan keluar ingus lewat lubang kanan saja, padahal celahnya 2 sisi. Kenapa ya Dok? Nah itu biasanya kita nilai apakah memang produksi yang sebelah sisi yang lebih banyak itu lebih banyak produksinya. Biasanya kita dengan endoskopi kita lihat apakah yang sebelah kirinya bagus, yang sebelah kanannya banyak keluar cairannya lebih dominan, itu memang lebih produksi mukusnya atau ingusnya lebih banyak. Nah biasanya kita lihat juga tuh dengan pemeriksaan rinomanometri untuk menilai apakah sama sumbatannya kanan dan kirinya.
Jadi kalau misalnya ada salah satu sumbatan, biasanya relatif lebih banyak produksi mukusnya atau sekretnya di sisi yang lebih tertutup tersebut. Mungkin seperti itu, Bu, karena harus kita pastikan dulu keadaannya. Bisa dengan endoskopi, bisa dengan cara pemeriksaan rhinomanometri. Oke dok, jelas jawabannya. Oh iya, sekarang tinggal 10 menit lagi nih. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan ambil sesi foto bareng nih. Gini, saya kebenaran nggak ada ininya nih. Saya charge untuk laptopnya ketinggalan di kantor, jadi udah tinggal 10 menit. Mau habis sih? Ya udah. Mbak Diah, masih ada pertanyaan? Oh, ini ada satu lagi terakhir, Dok. Anak saya sering gatal telinganya, sering digaruk sendiri. Apakah itu bertanda infeksi? Anak saya sering gatal telinganya, sering digaruk sendiri. Apakah itu infeksi? Iya sih, biasanya ada masalah di balik di dalam telinganya sih kalau dia sering menggaruk-garuk atau sering tarik-tarik kupingnya. Kalau kupingnya ditarik-tarik itu salah satu tanda bahwa memang ada masalah di telinganya. Apakah dia kalau dia dibuka tuh kalau misalnya ada kotoran, kalau dibuka terang, kalau ditutup dia lebih menutup gitu kan, itu salah satunya ada kotoran. Atau mungkin ada infeksi karena saraf di telinga itu kalau kita gatal di dalam, kita korek-korek, kita tarik-tarik telinganya itu semuanya kena sarafnya sama soalnya. Jadi kalau kita ada nyeri di telinga, kita tarik-tarik telinga tuh semuanya kena dan nyaman, walaupun ada saraf yang lain di situ, tapi mereka cenderung optimal ke satu saraf di telinganya. Oke, Dok. Jelas. Oke, sekarang kita sesi foto ya. Pertanyaan sudah ditutup. Sesi foto tolong kameranya dibuka semua ya. Saya akan foto nanti. Mbak Dwi, maaf. Mbak Dwi, ada satu pertanyaan lagi terakhir sebelum ditutup. Sebelum foto bersama, saya coba summarize dulu nih lewat WA soalnya nih, Dok. Kalau sudah terlalu sering menggunakan NGT, mungkin dari bayi ada kelainan, apakah akan mempengaruhi struktur pada hidung dan tenggorokannya? Enggak sih sebenarnya, nanti ada latihannya lagi sih. Yang pasti proses menelan akan belajar lagi dia. Jadi pada saat dia pakai NGT, kita coba double dengan minum, dengan makanan yang relatif lebih lunak untuk dia belajar lagi. Nanti kalau udah cukup optimal kita cabut NGT-nya. Emang ada proses lagi sih, tapi biasanya mereka adaptasinya cepat kok. Oke, ya, jadi tidak akan menyebabkan kelainan ya, hanya butuh adaptasi lagi. Iya. Begitu Bu Rita ya? Ya, benar Dok. Saya kerjakan langsung tuh untuk matu minum. Walaupun dia pakai NGT, kita lakukan exercise dengan oralnya. Ya. Oke, sebelum foto bareng, sebelum ditutup, mungkin saya sebagai moderator akan summarize tadi pertanyaan yang paling penting dari kebanyakan ibu-ibu orang tua dengan anak CBL itu kapan tes pendengaran. Jadi dari penjelasan Dokter Angga, malah justru sebaiknya dilakukan sedini mungkin setelah anak lahir, sebelum operasi langit-langit. Karena nanti setelah operasi langit-langit, kalaupun harus ada tes lagi, tidak harus lengkap seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu lengkap OAE, sampai BERA, sampai timpanometri. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk hidung, kalau ada kebersihan langit-langit, itu tidak perlu dibersihkan sendiri. Jadi tidak perlu khawatir kalau sudah empasi, boleh minum air putih setelah minum susu atau makan, atau kalau sudah bisa kumur-kumur, dia diajari kumur-kumur sendiri aja. Jadi nggak usah dicolek-colek ya ibu-ibu, nggak usah diintip-intip juga. Untuk batuk pilek, kalau yang sering tidak sembuh-sembuh, mungkin yang pertama adalah konsul ke dokter THT, nanti akan diberitahu. Kalau misalnya mau di rumah bisa dibersihkan sendiri dengan cairan NaCl, kurang lebih kayak gitu ya Dok ya? Yeah. Kayaknya yang penting-penting itu, yang lain-lain terkait, tapi intinya kalau ada gangguan terkait dengan THT, sebaiknya langsung konsul ke dokter saja. Yeah. Kalau konsulnya dari lahir,
Jadi kita begitu melahirkan bayinya CBL, selain ke dokter bedah, kita dan dokter anak, ke dokter THT juga, pasti nanti akan diberitahu tahapan ke depannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya dari moderator, saya kembalikan ke Mbak Dwi yang dari tadi mau foto bareng. Mohon dinyalakan semua video kayaknya ya. Kameranya semuanya. Nggak apa-apa kalau ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Ada berapa halaman, Mbak? Ayo, masih banyak saya mau foto nih, masih banyak yang belum dibuka. Mbak Diah, belum dibuka kamera. Oh iya, maaf. Bu Rita? Udah. Belum kelihatan, Bu Rita. Hah? Udah. Udah, Ma. Yang lainnya? Ini yang di bawah semua belum buka ini kameranya nih, yang masih nama-nama di bawah. Kalau atau udah ya buka, udahlah. saya foto seadanya ya. Iya, ya, Bu. Salam satu senyum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Dokter Angga. Sama-sama Bu, selamat lebaran, selamat teman-teman, selamat semuanya, mudah-mudahan. Jangan kapok ya Dok. Satu lagi saya ada tambahan nih Bu, saya udah bilang ke Bu Nani, hati-hati lagi musim demam berdarah. Oh iya. Itu jangan-jangan kita terlena dengan COVID yang bahaya, justru demam berdarah yang lebih bahaya juga depan mata kita nih. Iya, betul, Dok. Benar-benar, terima kasih banyak Dok, udah di reminder. Ya. Dok, selalu ya Dok Angga. Terima kasih untuk waktunya ya, Dok. Assalamualaikum. Tidak ngobrolin ketiron, Dokter Angga. Yo, monggo. Iya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah join. Saya keluarnya gimana nih? Lupa lagi tuh kan keluarnya. Yang merah Dok, yang di pojok lift. Hah? Di aja, yang pojokan. Yang warna merah, Dok, merah. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih ya, Dokter Angga. Halo. Sehat Semuanya. selalu. Terima kasih ya. Ibu-ibu jangan, Bu Dwi.